Siapapun warga Indonesia pasti kesal dan kecewa melihat dan mendengar perkataan saudara tercinta kita, Aceh seperti ini di sosial media. Mereka bukan saja menjatuhkan martabat bangsa Indonesia, bahkan mempermalukan bangsa Indonesia sedemikian rupa. Coba kalian dengar muda-mudi Aceh ini. Jadi jiwa-jiwa pemberontak ini selalu melihat orang lain tuh salah. Dan mereka merasa dirinya paling benar. Saking tingginya SDM orang Indonesia, penagih hutang dianggap sebagai pemberontak. Aceh bukan pemberontak. Karena negara berkhianat kepada bangsa Aceh selama 21 tahun setelah perdamaian. Dari Pulau Jawa ke Aceh, ya, merampas paksa dengan cara brutal, ya, tanah orang Aceh. Karena kalau bagi ko NKRI harga mati ya bagi ko aja, bagi kami enggak. Kalau aku darah orang Aceh nggak ada NKRI harga mati. Assalamualaikum sahabat mujahidah, perlu diketahui tidak sedikit warga Aceh yang mencintai Republik Indonesia. Jadi jangan merasa orang-orang yang marah karena gagal merdeka, lalu berkata demikian di media publik. Seharusnya kalian malu jika masih membutuhkan produk-produk buatan Indonesia yang kalian konsumsi. Buat orang-orang yang mendoakan keburukan buat Aceh, terutama orang Jawa nih ya. Aku nggak ngerti nih, motivasinya tuh apa? Apakah buzzer? Apakah memang dari kelompok? Kelompok. Kalau nggak ada Indonesia ini, ya, kalau nggak Aceh itu di bawah naungan NKRI ini, mau jadi apa selama ini? Mau tanya, mau jawab? Yang logonya P dan A itu ya, sehingga ingin memecah belah, khususnya suku Jawa nih, ya, yang mengaku orang Jawa tapi mendoakan keburukan untuk orang Aceh. Kau pikir di Aceh ini yang tinggal cuman orang Aceh? Enggak, orang Jawa banyak di sini. Aku contohnya. Aceh itu mau merdeka dikarenakan ya besarnya isi otaknya itu iri, dengki, lengkap lah itu semua. Rasa ingin berkuasa, ya kan? Cemburu sosialnya, ya kan? Karena disaingi sama pendatang, khususnya Jawa. Jawa yang datang ke Aceh sukses rata-rata. Nah, orang Jawa yang diusir sama orang Aceh waktu konflik GAM dulu, gerakan Aceh Merdeka dulu, banyak itu yang lari di Keritang itu. Tinggalkan rumah, ya kan? Tinggalkan kebun, tinggalkan sapi, tinggalkan lembu, semua lah itu. Balik nol lagi orang itu. Sekarang sukses lagi. Berkat apa? Berkat usaha disertai doa. Kalau orang Aceh enggak, doa saja. Usaha tak mau. Ceritanya ke sana, ke sini, apalagi sekarang. Aku orang Jawa yang sudah 14 tahun tinggal di Aceh dan aku nyaman. Jadi kalau kau nggak tahu karakteristik orang Aceh, nggak usah banyak ngomong lah kau. Karena aku muak sama tipikal orang Aceh, tahu kau? Ya, jika memang ada sebagian entah itu kecil atau besar orang-orang Aceh yang menginginkan merdeka, tuh ya wajar. Coba baca deh sejarah. Aceh itu mau merdeka bukan karena hasil buminya melimpah ruah, ya kan? Karena besarnya iri dengki tadi. Murka lah Allah tadi, ya kan? Terendam Aceh 2004 hari Minggu, ya kan? Selesai. Supaya kalian paham kenapa mereka bisa menuntut itu. Dan yang bilang katanya, oh minta bantuan dari pusat. Kau pikir dana dari pusat itu dari mana? Dari daerah, salah satunya dari Aceh yang kaya raya ini. Kau pikir kenapa pemerintah Indonesia kasih istimewa buat Aceh? Karena Indonesia nggak mau kehilangan Aceh. Jadi suruh ngomong, pakai dulu lah otak kau ya, pakai dulu otak kau. Tinggi di Aceh itu, ya kan? Menyatakan bikin surat terbuka, nggak mampu. Nggak mampu, tahu kau? Untuk membantu rakyat sendiri nggak mampu. Itu yang disebut dengan mereka. Alah. Kalian kalau pecah dari NKRI ini, kalau nggak ada di NKRI lagi, tambah selesai lah kalian. Dijajah kayak orang zaman Belanda dulu. Petinggi-petinggi GAM itu datang lah itu, yang dari luar negeri yang selama ini pasok senjata untuk kalian tuh. Kalian dijajah malah. Itulah judulnya, terjajah dalam negeri sendiri, paham? Jangan asal bunyi kau. Entah mereka ini bodoh, cerdas, atau pintar kami tidak tahu, tapi di akal mereka hanya menyalahkan pemerintah saja, dengan mengungkit-ungkit orang yang memberi bantuan terhadap Indonesia.
Yang lebih membuat kami heran, orang yang membantu Indonesia belum tentu mengkuya semua apa yang sudah diberikan Indonesia. Sementara orang yang tidak memiliki hubungan pemilik harta dan bukan juga sanak famili dan saudara, malah seperti merekalah yang memiliki harta tersebut. Mereka ini orang-orang yang sakit akalnya dan tidak memiliki jiwa, persatuan dan persaudaraan terhadap jasa-jasa rakyat Indonesia. Coba kalian bayangkan Bapak orang Aceh saja membongkar beberapa tabiat penduduk Aceh. Kami katakan itu tidak semua. Namun yang dimaksud oleh Bapak Aceh ini adalah orang-orang besar yang memiliki kekuasaan dan kepentingan. Dan jika Aceh merdeka, maka merekalah yang paling diuntungkan dari gerakan Aceh merdeka tersebut. Ditambah kali ketiga orang ini sampai segitunya mengatakan bahwa di dalam pikiran orang Aceh, Indonesia itu penjajah, maling, dan perampok. Inilah yang mau dikatakan oleh wanita, karena takut lalu melibatkan seluruh orang Aceh. Padahal tidak semua orang Aceh mau merdeka. Gua tanya dulu ke elu, ya. Kalau ada tuan, ya, yang melawan orang yang mengambil paksa tanahnya, di tanahnya sendiri, di daerahnya sendiri, lu sebut pemberontak, ya. Lantas apa sebutan yang cocok untuk pemerintah pusat dan aparat yang dikirim dari Pulau Jawa ke Aceh, ya, merampas paksa dengan cara brutal, ya, tanah orang Aceh. Apa yang pantas? Kalau bagi lu, ya, bagi suku lu tuh apa yang pantas? Sebutan buat mereka. Datang ke negeri orang, ke daerah orang, mengambil paksa tanah-tanah orang setelah dibantu kemerdekaan loh. Setelah disumbangkan pesawat RI-001 loh. Setelah diberikan emas loh ke Monas, itu masih kebentuk ya emasnya, ya. Apa yang cocok? Coba lu kasih tahu dulu. Sebutan apa yang pantas? Kalau orang Aceh tahu sebutan apa yang pantas, ya, untuk pemerintah pusat. Saking tingginya SDM orang Indonesia, penagih hutang dianggap sebagai pemberontak. Aceh bukan pemberontak. Aceh menagih hutang yang belum habis dibayar oleh negara. Hutang apa? Janji-janji damai. Sebelum perdamaian, rakyat Aceh sangat anti kepada lambang Indonesia. Begitu juga sebaliknya, saling menyerang, saling menembak, saling membunuh. Setelah perdamaian 2005, diajak kedua belah pihak untuk saling menghargai. Rakyat Aceh menghargai lambang Indonesia, begitu juga sebaliknya. Setiap perdamaian ada perjanjian. Salah satu poin MOU Helsinki, Aceh berhak memiliki lambang sendiri dan bendera sendiri. Indonesia pun setuju, asalkan Aceh jangan merdeka. Sekarang di saat rakyat Aceh mengibarkan bendera bintang bulan, malah dibilang tidak ada negara dalam negara. Itu perdamaian apa pembodohan berkodok damai? Aceh telah menginjak-injak lambang negara. Dasmu. Cari tahu dulu mengapa mereka sampai marah begitu. Karena negara berkhianat kepada bangsa Aceh selama 21 tahun setelah perdamaian. Poin-poin penting dalam MOU tidak diselesaikan selama 21 tahun. Jadi mau sampai kapan mereka menunggu? Aceh itu udah merdeka sebelum Indonesia merdeka. Jadi kita bukan pengen merdeka sebenarnya, pengen pisah dari NKRI. Karena kalau bagi kau NKRI harga mati ya bagi kau aja, bagi kami enggak. Kalau aku darah orang Aceh nggak ada NKRI harga mati, aku tetap Aceh Darussalam. Jadi jangan kau paksa Aceh itu untuk harga NKRI harga mati, itu nggak akan masuk. Terus kau paksa aku untuk NKRI harga mati, nggak bisa. Darah aku darah Aceh. Itulah kesombongan yang dilarang di dalam Islam. Kaki mereka berada di tanah, tapi seolah mereka berada di langit. Manusia kacang lupa kulitnya, semua bantuan Aceh yang diberikan ke negara Indonesia, mereka ungkit terus-menerus, sementara mereka lupa, sudah berapa banyak mereka dibantu negara, bahkan dikhususkan dari semua provinsi, seharusnya mereka berterima kasih, dan lunaskanlah apa yang pernah dipinjamkan ke Indonesia. Bagaimana kalau Indonesia marah kepada kalian yang teriak sana sini, seperti kolektor penagih hutang yang selalu datang mengingatkan. Sementara apa yang kalian makan semua berasal produk Indonesia. Bagaimana kalau Indonesia stop ekspor impor produk mereka ke daerahmu? Kalian akan mati kelaparan. Dan bagaimana kalau Allah murka lagi kembali dan mendatangkan tsunami jilid 2? Kepada siapa kau minta bantuan?
maka tidak ada yang membantu kalian kalau bukan orang Indonesia itu sendiri. Jangan sombong warga Aceh kalau kalian masih makan produk Indonesia. Jangan didengar Mbak, mereka yang menghina Aceh hanya buzzer bayaran. Kami Kalimantan selalu mendukung Aceh. Terima kasih ya buat Bang Suhairi, terima kasih juga buat Kalimantan yang mendukung Aceh ya. Kami nggak pernah berpilih-pilih, kami mendukung semua rakyat di Indonesia ini, kecuali termasuk aku, kecuali aku nggak akan pernah mendukung orang yang menjelek-jelekkan Aceh. Dengar baik-baik ya. Kalian berdamai, kalian baik sama kami baik sama kalian. Tapi kalau kalian menghina kami, kalian menghina orang Aceh, kau tengok apa balasannya ya. Gak usah kau hina-hina orang Aceh. Gak ada Aceh, gak damai negara ini, tau kau. Bukannya terima kasih atas jasanya orang Aceh, malah giliran Aceh ada musibah dikata-katain. Memang biadab itu yang suka ngomong-ngomong gak bener. Lari-lari air laut naik katanya. Air sudah naik setinggi pohon kelapa. Saat itulah saya melihat huru-hara terjadi. Sombong amat. Giliran lapar aja teriak-teriak mau minta bantuan. Giliran rakyat merdeka atau diuntung. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.